semua, selamat datang di podcast Delta TV. Dengan saya Nabila Rizky Anjani. Dan saya Mutia Navia. Tempat kita ngobrol santai soal film yang lagi rame dibicarain. Betul banget, dan kali ini kita bakal ngebahas film horor Indonesia yang lagi tayang di bioskop. Judulnya Jalan Pulang. Film ini cukup menarik karena nggak cuma jualan horor, tapi juga bawa cerita keluarga yang cukup emosional. Dan tenang aja, buat kalian yang belum nonton, ini review tanpa spoiler berat. Jadi masih aman banget buat didengerin. Oke, kita mulai dari gambaran ceritanya dulu. Jalan Pulang berfokus pada seorang ibu bernama Lastini. Setelah suaminya meninggal secara misterius, hidup Lastini berubah drastis. Apalagi saat salah satu anaknya, Arum, tiba-tiba jatuh sakit dengan kondisi yang gak masuk akal secara medis. Keadaan makin menegangkan karena ada kepercayaan tertentu soal waktu yang sangat terbatas bagi Arum. Akhirnya, Lastini membawa anak-anak melakukan perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari pertolongan. Perjalanan ini yang jadi inti cerita film, bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga mental dan emosional. Ngomongin soal karakter, menurut aku kekuatan film ini ada di sosok Lastini. Setuju, akting Luna Maya sebagai ibu yang panik, capek, tapi tetap bertahan itu kerasa banget. Dia nggak digambarin sebagai ibu yang sempurna, tapi justru itu yang bikin realistis. Anak-anaknya juga tampil cukup natural. Hubungan kakak adik dan hubungan mereka dengan ibunya terasa hidup. Penonton jadi nggak cuma takut, tapi juga ikut khawatir dan empati. Sekarang kita bahas horor ya. Menurut aku, film ini nggak terlalu mengandalkan jump scare. Iya, horornya lebih ke suasana, sunyi, gelap, dan rasa nggak nyaman yang pelan-pelan dibangun. Banyak adegan yang bikin merinding, justru karena kita nunggu sesuatu terjadi. Horornya juga dekat sama budaya dan kepercayaan lokal, jadi terasa lebih nyata. Buat yang suka horor tipe atmosferik dan psikologis, ini cocok banget. Dari segi visual, film ini banyak menampilkan suasana jalan, rumah-rumah lama, dan tempat-tempat terpencil. Ton warnanya cenderung gelap dan muram, sesuai dengan kondisi mental karakter. Pengambilan gambarnya nggak terburu-buru, jadi penonton diajak masuk ke suasana. Musik latarnya juga minim tapi efektif. Kadang justru diamnya yang bikin tegang. Menurut aku, inti film ini bukan cuma soal teror gaib, tapi tentang sejauh apa seorang ibu mau berjuang demi anaknya. Judul Jalan Pulang bisa diartikan sebagai perjalanan mencari keselamatan. Dan juga untuk menerima kenyataan dan masa lalu. Film ini nunjukin bahwa ketakutan terbesar manusia seringkali bukan hantu, tapi kehilangan orang yang dicintai. Kelebihan film ini jelas di cerita yang emosional dan horor yang dibangun pelan-pelan tapi konsisten. Kekurangannya mungkin pacing terasa lambat buat penonton yang suka horor dan cepat. Tapi kalau dinikmati sebagai horor, drama, ritme, ini justru pas. Secara keseluruhan, Jalan Pulang adalah film horor yang punya isi. Bukan cuma bikin takut, tapi juga bikin mikir dan ngerasa. Buat kalian yang suka horor dengan cerita keluarga dan emosi kuat, film ini layak ditonton di bioskop. Kalau kita tarik ke awal lagi, menurut aku film ini langsung nunjukin kalau bebannya berat. Iya, dari opening aja udah kerasa kalau ini bukan horor yang fun-fun doang. Lebih ke horor yang bikin dada agak sesak. Dan itu konsisten sampai akhir.
Gak ada momen yang benar-benar bikin penonton santai. Bahkan di adegan yang kelihatannya lebih tenang, tetap ada rasa gak aman. Kayak selalu ada sesuatu yang salah, tapi kita gak tahu apa. Aku ngerasa film ini kuat banget di relasi ibu dan anak. Setuju. Bahkan buat penonton yang bukan orang tua, emosinya tetap kena. Karena rasa takut kehilangan itu universal. Dan film ini gak lebay nunjukinnya. Gak ada dialog yang terlalu dramatis, tapi justru itu yang bikin real. Kayak ibu capek, anak bingung, semua dalam kondisi tertekan. Kadang Lastini juga kelihatan egois. Iya, tapi egois yang manusiawi. Dan itu bikin karakter ini terasa hidup, bukan karakter ideal. Kalau ngomongin horor psikologis, film ini cukup berani pelan. Dan pelannya bukan karena kurang ide, tapi emang disengaja. Penonton dikasih waktu buat mikir, buat nebak-nebak. Dan seringkali tebakan kita salah. Itu yang bikin gak nyaman. Aku ngerasa film ini lebih banyak main di sugesti. Iya, horor yang lebih kerasa di kepala daripada di mata. Ngomongin setting, aku suka gimana film ini pakai ruang. Rumah, jalan, tempat singgah, semuanya terasa dingin. Dan kayak nggak ada tempat aman. Bahkan, tempat yang harusnya jadi perlindungan malah bikin tegang. Itu memperkuat tema jalan pulang yang nggak pernah benar-benar nyaman. Dari sisi penyutradaraan, menurut aku film ini cukup konsisten. Nggak neko-neko, tapi tahu apa yang mau disampaikan. Banyak adegan yang dibiarkan cukup lama. Dan itu berisiko, tapi di sini berhasil. Karena emosi dan suasananya dapat. Judul Jalan Pulang menurut aku makin kerasa setelah filmnya jalan. Iya, awalnya terdengar sederhana. Tapi nyatanya maknanya berlapis. Pulang ke rumah, pulang ke keluarga. Dan pulang ke kenyataan yang mungkin selama ini dihindari. Dan itu nggak selalu nyaman. Kalau kita jujur, film ini bukan buat semua orang. Setuju, ini film yang butuh kesabaran. Dan butuh mood yang tepat. Kalau nontonnya cuma pengen kaget-kaget, mungkin kurang kena. Tapi kalau sambil merhatiin cerita dan emosi, film ini bisa nempel lama di kepala. Menurut kamu film ini cocok buat siapa? Buat penonton yang suka horor atmosferik. Dan yang suka drama keluarga dengan emosi berat. Bukan buat yang cari hiburan ringan. Tapi yang pengen ngerasain pengalaman nonton. Kalau dirangkum, Jalan Pulang itu film horor yang tenang tapi menghantui. Nggak teriak tapi nusuk pelan-pelan. Horornya ada, tapi emosinya yang lebih nempel. Dan setelah film selesai, rasanya masih ke bawah. Masih kepikiran. Itu tandanya filmnya berhasil. Oke, segitu dulu obrolan kita soal film Jalan Pulang. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin podcast Telsa TV. Kalau kalian sudah nonton, boleh banget diskusi bareng. Dan kalau belum, semoga obrolan ini bisa jadi gambaran. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat nonton dan jaga diri. Bye-bye. We're looking back, we mess around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold us where we are.